Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria R dari PT IKB 2019 dengan NIM 19290411030. Saya akan menjelaskan materi tentang komponen critical section. Sebelum saya menjelaskan materi saya tentang komponen critical section, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari critical section. Critical section adalah bagian dari suatu proses yang akan melakukan akses dan manipulasi data. Ketika sebuah proses sedang dijalankan dalam critical section-nya, tidak ada proses lain yang boleh dijalankan dalam critical section tersebut, karena akan menyebabkan keadaan mutually exclusive. Mutually exclusive yakni keadaan terjadinya akses resources yang sama di saat yang bersamaan. Mutually exclusive memerlukan kondisi tertentu agar dapat terpenuhi. Adapun kegunaan dari critical section digunakan saat program multithreading, di mana program tersebut terdiri dari banyak thread, akan mengubah nilai dari variabel. Pada umumnya, ketika proses saling bekerja sama atau cooperating proses, maka proses-proses tersebut akan saling berbagi data. Pada saat proses-proses berbagi data, ada kemungkinan bahwa data yang dibagi secara bersama itu akan menjadi tidak konsisten, dikarenakan adanya kemungkinan proses-proses tersebut melakukan akses secara bersamaan, yang menyebabkan data tersebut berubah. Hal ini dikenal dengan istilah race condition. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat untuk menghindari munculnya race condition. Solusi tersebut harus memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, mutual exclusion. Jika proses sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Kedua, terjadinya kemajuan atau progres. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Ketiga, adanya batas waktu tunggu atau bounded waiting. Suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Selanjutnya, ada 2 jenis solusi untuk memecahkan masalah critical section, yaitu pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Pun inti dari materi saya yaitu komponen critical section yang dimana terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua, critical section, kode di mana hanya satu proses yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Yang ketiga, exit section, akhir dari critical section mengizinkan proses lainnya. Yang keempat, remainder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Itulah materi yang dapat saya bawakan tentang komponen critical section. Sekian dan terima kasih.